Shalom, selamat sore. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan kekasih-kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Baik kasih Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Markus. Kitab Markus pasal 7 ayat 32 sampai dengan 35 dan ayat 37. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau yang layak menerima semuanya itu. Hamba mohon pimpinan-Mu, hamba mohon kekuatan hikmat-Mu, hamba mohon penyertaan-Mu bagi semua kami, agar firman, doa yang disampaikan di dalam kegiatan ini Tuhan dapat berkenan kepada Engkau. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore malam hari ini, dan buat kami semua memahami, kami mengerti, dan kami dapat mengaplikasikan di dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai setiap tempat yang kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus memimpin kami semuanya. Demi Yesus yang hidup, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Baik kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari kitab Markus pasal 7 ayat 32 sampai 35 dan ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore malam hari ini, yang terambil dari kitab Markus pasal 7 ayat 32 sampai 35 dan ayat yang ke-37. Baik kasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apabila semua yang ada di dunia Yesus justru membalikan keadaan dengan menjadikan semuanya lebih baik daripada sebelumnya. Apabila semua yang ada di dunia diwarnai dengan kemerosotan, Yesus justru membalik keadaan dengan menjadikan semuanya lebih baik daripada sebelumnya. Kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, merupakan suatu kenyataan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat merosot. Bangunan yang indah akan melapuk, kekuatan kita akan menurun, daya ingat kita akan berkurang. Dengan kata lain, kemerosotan merupakan kondisi kehidupan yang tak terelakkan. Namun Yesus di dalam kuasanya yang tidak terbatas sanggup mengubah dan membalik kemerosotan menjadi pemulihan.
Ia mencelikkan mata yang buta, membuat orang yang lumpuh berjalan, yang bisu berkata-kata, dan semua yang buruk menjadi baik. Singkat kata, di dalam Kristus kita memperoleh pengharapan untuk hari depan yang lebih baik. Kemampuan Yesus untuk mengubah kemerosotan dan menjadikannya lebih baik ini dicatat di dalam kitab Markus pasal 7. Di situ ditulis bagaimana ia menolong orang yang tuli dan gagap. Dengan kuasanya Yesus membuka telinga orang yang tuli tersebut dan melepaskan lidahnya yang gagap. Sehingga seketika itu juga orang tersebut dapat mendengar dan berkata-kata dengan baik. Melihat apa yang terjadi tersebut, orang-orang yang ada di situ dengan takjub dan tercengang berkata tentang Yesus, ia menjadikan segala-galanya baik. Memang ia mampu dan mau membalik keadaan dengan menjadikan semuanya daripada sebelumnya. Bukan itu saja, ia tetap sanggup dan bersedia untuk melakukan hal yang sama sampai kepada hari ini. Kasih Tuhan, kalau hari ini pemerintah mencadangkan untuk new normal, kita harus percaya bahwa Tuhan lebih mampu untuk melaksanakan semuanya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemerosotan, semua penyakit-penyakit, Tuhan bisa membalikan keadaan. Tuhan memberikan pemulihan. Pergumulan saudara dan saya dapat Tuhan selesaikan kalau kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya dalam persoalan apapun, sebesar apapun persoalanmu. Ingat, Tuhan mampu untuk merubah yang merosot menjadi yang terbaik. Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya hari-hari ini. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kekasih Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Kita harus tetap percaya kepada janji firman-Mu. Janji firman-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap berkuasa dan ya dan amin. Oleh sebab itu, sekali lagi, kekasih Tuhan, bawa persoalanmu kepada Tuhan. Serahkan, lepaskan, dan percaya. Tuhan sanggup mengubah yang merosot menjadi yang terbaik. Demikian jauh pembacaan, perenungan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Sebelum kita berdoa, izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, untuk Pak Moses Aiben, untuk Ibu Fanny Stanley, Ibu Yeni Tera, ya, ada Ibu Ece Wakum, Ibu Isaura Is, ada Julie Erubun. Baik, kekasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau selalu mengubah segala-galanya menjadi lebih baik dari yang semula. Dari kemerosotan, Engkau sanggup membalikannya menjadi pemulihan. Dari keadaan yang semakin kelam, Engkau mampu mengubahnya menjadi semakin gemilang. Itulah yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami, dengan mengubah kehidupan kami yang sia-sia menjadi penuh dengan makna. Engkau mengubah masa depan kami dari hari esok yang hanya menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas, sehingga tidak ada apapun yang dapat membatasi diri-Mu untuk menolong hidup kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Genapilah rencana-Mu di dalam diri kami. Bekerjalah di dalam hidup kami untuk membentuk pikiran dan perasaan kami, agar semakin mencerminkan isi hati-Mu.
Penuhilah hati kami dengan sukacitamu dan tuntunlah diri kami di jalanmu yang limpah dengan damai sejahtera. Kami percaya tuntunanmu tidak pernah keliru, karena engkau tidak pernah tersesat maupun menyesatkan semua orang yang berharap kepadamu. Sanggupkan kami untuk membedakan antara yang benar dengan yang tidak benar, supaya dengan demikian kami dapat menempuh jalan kehidupan yang menyenangkan hatimu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh melihat betapa mulianya Engkau ya Tuhan, betapa berkuasanya Engkau Tuhan. Keadaan-keadaan yang merosot Engkau merubah menjadi yang lebih baik dan terbaik. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami semua secara rohani dicelitkan pencendera kami Tuhan, supaya kami juga bisa melihat apa yang Engkau mau, yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kata Efata terjadi bagi semua kami yang ambil bagian pada sore malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini hamba mau berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang hadir bersama-sama dengan hamba pada saat ini. Ya Allah, hamba mau berdoa untuk Pak Moses Aiben, menyerahkan Ibu Fanny Stanley, Ibu Yeni Tera, menyerahkan Ibu Ece Wakum, Ibu Ausara Is, Ibu Yuli Rubun, Ibu Yubelina Sirah yang sudah hadir. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan berkati pribadi-pribadi mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, hamba mau katakan Efata bagi mereka. Kesembuhan turun bagi mereka saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakitmu saat ini, hamba katakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ikatan-ikatan penyakit itu terlepas dari hidup, dari pribadimu, dan kesembuhan turun atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati pelayanan-pelayanan mereka. Dan Tuhan menyertai mereka siang dan malam. Tuhan pagari mereka dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tetap berada dalam kondisi, keadaan yang aman selalu. Hari-hari ini Tuhan begitu mencekamkan, ekonomi merosot dan sebagainya, tapi Tuhan Engkau tetap akan membuat kemerosotan-kemerosotan itu menjadi yang lebih baik bagi hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan keluarga besar hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba percaya Tuhan bahwa Engkau tetap Tuhan yang masih memegang kendali. Tuhan bentuk kami, Tuhan bawa kami dalam kebenaran-Mu, buat kami semakin mengerti kehendak-Mu. Biar semua keluarga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini Tuhan, Engkau menolong kami Bapa, rubah hidup kami Bapa, rubah keadaan kami Tuhan. Kemerosotan-kemerosotan yang terjadi di dalam pikiran dan tindakan-tindakan kami Tuhan, Engkau rubah menjadi sempurna, menjadi lebih baik, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hibur, lemah Tuhan kuatkan. Seperti firman-Mu yang kami pelajari pada sore hari ini, tuli mendengar, bisu berbicara, timpang berjalan, lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar itu terjadi bagi seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu di Jalan Serayu Sanggeng ini. Anak-anak diberkati supaya mereka mengalami pertumbuhan yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu melimpah. Hamba berdoa untuk anak daripada Novi Sesa, Juliet. Tuhan jamah dia, Tuhan jamah dia, Tuhan terus menolong dia,
Berikan kekuatan yang terbaik baginya. Berikan kesembuhan kepadanya. Tuhan, berikan pertumbuhan yang sehat kepada Yuliet senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Ibu Novi dan semua keluarga-keluarganya, orang tuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau yang terus membuat suasana di daerah kami ini semakin nyaman, semakin baik, semakin tertib, semakin tentram. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dari setiap hidup kami. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu di tempat ini Bapa, Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan berkati kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan bawa kami terus berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada jemaat ini Tuhan, biarlah itu yang dikerjakan, itu yang dilakukan. Sehingga jemaat ini mengalami pertumbuhan bukan secara fisik saja, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani mengalami pertumbuhan seperti yang Tuhan inginkan. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba mengucap syukur dan memberkati jemaat MDC Manokwari berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak kami diberkati. Tuhan selalu menolong mereka untuk mengalami kenaikan-kenaikan kelas dan mereka berhasil dengan nilai-nilai terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba tetap berdoa menyerahkan Ibu Ruslina Boarfando ke dalam tangan-Mu ya Allah. Ibu Yubelina Sira, hamba berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ibu Meti Lahiwu, Ibu Helena Aritonang, Tuhan memberkati semuanya. Setiap mereka yang ambil bagian di dalam kegiatan ini, Tuhan hamba mohon kasih-Mu turun melimpah bagi mereka. Pergumulan-pergumulan mereka Tuhan Engkau tolong. Tolong pergumulan mereka Bapa, apapun, bahkan yang tidak dipikirkan, Tuhan selesaikan. Tuhan buat jadi lebih baik. Kemerosotan-kemerosotan Tuhan rubah menjadi pemulihan terjadi. Bahkan apa yang mereka tidak bisa Tuhan selesaikan semuanya dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau. Hamba tetap berdoa Tuhan bagi bangsa negara ini dari pusat sampai daerah terpencil. Tuhan hamba mohon kasih Tuhan turun. Buat pemulihan terjadi. Kemerosotan dirubah jadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penyakit COVID-19 dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan bangsa negara kami. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan kami semua ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pemimpin kami di tanah Papua ini, teristimewa bagi Papua Barat dan kota Manokwari. Bapak Gubernur, wakil dan semua jajarannya, Bapak Bupati, wakil dan semua jajarannya, Tuhan berkati. Aparat ABRI, TNI, Tuhan berkati. Berikan hati yang takut Tuhan, supaya mereka boleh memimpin dengan kebenaran Tuhan senantiasa. Bapak, kami percaya pemulihan sudah terjadi bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari kami ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan tolong supaya hamba-hamba Tuhan terus berdiri sebagai perpanjangan Tuhan untuk kesejahteraan kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang terlibat di Mesbah Doa Manokwari. Tuhan tolong mereka tetap berdiri di dalam kebenaran untuk kota Manokwari ini, sehingga Manokwari diberkati, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Saat ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Peter Tauran.
Tuhan berkati hamba-Mu ini. Tuhan pakai lebih heran lagi untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pribadinya, berkati istri, anak-anak cucunya, pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dari kehidupannya nama Tuhan disanjung tinggi. Bapak, terima kasih. Sekali lagi hamba ucap syukur untuk semua saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kasih Tuhan, kita akan bertemu kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Saya percaya Tuhan merubah keadaan yang merosot menjadi pemulihan sempurna adanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa pada besok hari. Shalom, salam MDC.